kita kedatangan tamu istimewa seorang putri. Wow, cantik sekali putri ini ya teman-teman ya. Sahabat RKK yang menyimak siaran kami di frekuensi Sedela 5.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Metro M Tommy Rumah Patiman Ketapang, Kalimantan Barat. Hanya kamu dada dong. Dada. Halo. Perkenalkan namamu dulu seperti kamu memperkenalkan diri ketika di atas pentas, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Ada juga namamu. Perkenalkan, nama saya Fania Prilly dan saya ini merupakan siswi aktif dari SMA Pambil Luhur Santo Yohanes Ketapang. Kelas berapa? Saat ini saya berada di kelas 10, baru masuk. Oke, kemudian hobinya apa? Saya memiliki banyak hobi nih, pertama bercerita seperti storytelling, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Wow, Ya. keren. Cita-cita apa Fania? Cita-cita Fania? Untuk saat ini saya tuh pengen banget menjadi seorang diplomat. Pantesan pinter bahasa Inggris kamu ya. Storytelling itu adalah bercerita dalam bahasa Inggris. Ya. Oke teman-teman, baiklah kita akan sama-sama mengulik siapakah Fania Prilly ini sebentar lagi. Ayo teman-teman semuanya, pasti sudah tahu dong apa sih gizi, pasti udah tahu dong, udah tahu banget sih ya masalah gizi. Gizi itu apa, seperti apa dan bagaimana, kita tanya-tanya yuk sama Duta Gizi Ketapang 2024. Apa itu program Duta Gizi ini yang terpenting banget ini? Silakan Fania, apa itu program Duta Gizi? Silakan Fania. Nah, program Duta Gizi ini tuh merupakan salah satu program promosi kesehatan khususnya di bidang gizi. Program Duta Gizi ini tuh udah dijalani sejak tahun 2023 dan berlanjut nih sampai sekarang tahun 2024. Nah, yang pastinya program Duta Gizi ini tuh bukan semata-mata hanya program, tapi program Duta Gizi itu memiliki target dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran serta meningkatkan perilaku gizi seimbang pada kalangan remaja. Tuh. Nah, hasil dari program Duta Gizi ini tuh kelihatan banget. Nah, di mana pada tahun 2023 salah satu capaiannya itu adalah minum tablet tambah darah sebesar 75% di kalangan remaja. Yaitu lebih besar, capaiannya jauh lebih tinggi daripada yang ada di Kabupaten Ketapang ini yang sebesar 54,5%. Nah, data ini membuktikan dong bahwa program Duta Gizi ini tuh berhasil dan mendukung program pemerintah, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang di kalangan remaja. Keren banget, ini mendukung banget kinerjanya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang ya Fania ya. Oke, lanjut Fania. Nah, hadirnya sosok Duta Gizi ini tuh bukan semata-mata hanya sebagai formalitas. Yang pastinya Duta Gizi ini tuh diharapkan untuk bisa membantu dan menjadi perpanjang tanganan ahli gizi untuk menyuarakan, mengedukasi para kalangan remaja tentang pentingnya gizi seimbang dan pentingnya juga informasi-informasi terkait gizi ini. Fania, siapa yang boleh menjadi peserta Duta Gizi ini sih Fania? Ada yang bilang kalau mau jadi duta-dutaan kayak gini tuh harus good looking, harus smart, harus gimana gitu. Gimana Fania, kamu ketika percaya diri mengikuti ajang ini? Silakan. Aduh, yang pastinya nggak cuma good looking aja dong. Nah, untuk kepesertaan Duta Gizi ini, yang paling terpenting itu adalah siswi. Ya, siswi yang dari sekolah tingkat SMA, SMK, MA seperti itu, baik negeri maupun swasta. Iya. Yang pastinya juga berada di wilayah Kabupaten Ketapang ini. Iya, karena Duta Gizi Kabupaten Ketapang, bukan Duta Gizi kabupaten lain. Iya. Lanjut. Nah, dari satu sekolah ini hanya boleh mewakili satu saja, nggak boleh banyak-banyak dong. Satu sekolah satu Iya, satu siswa. saja, satu siswa. Dan siswa juga boleh ikut ya?
Siswa boleh nggak sih? Putra. Putra boleh ikut? Belum boleh. Oh, belum karena boleh. ini emang Jadi kita khusus fokusnya putri di aja siswi. nih. Oke, Iya. baik. Lanjut. Nah, untuk tahun ini jauh lebih rame. Iya. Tahun ini tuh 20 siswi. Kalau tahun lalu itu hanya 16. Jadi artinya animonya lebih banyak lah ya. Iya. Keaktifan mereka, ketertarikan mereka terhadap program Duta Gizi ini jauh lebih meningkat. Kayaknya karena informasi juga menyebar Wah, luas deh. Iya benar. Ah. Terus juga udah lihat-lihat kan, ngintip-ngintip nih di IG-nya Persagi dan Duta Gizi. Wah, asik nih programnya, ikut dong. Kayaknya ini idenya Bang Ryan lah ya. Iya. Tangan dong buat Keren Bang nih, Ryan. Iya. Bang Ryan luar biasa kreativitasnya ya. Baik. Lanjut, sayang lanjut jawabannya lanjut. Kepesertaan Duta Gizi ini nggak cuma tentang Good looking. iya, nggak cuma tentang good looking. Pastinya kita juga perlu pemahaman tentang gizi, status gizi yang baik. Terus juga harus mempunyai bakat yang menarik dan unik. Iya. Terus juga penting nih komitmen untuk mengikuti dan menjalani program ini. Iya. Tuh anak-anak ya, teman-teman semuanya. Jadi good looking itu bukan syarat mutlak Iya, bukan. untuk menjadi peserta dari Duta Gizi Iya. atau bahkan duta-duta lainnya yang saya tahu sih ya. Benar-benar. Jadi jangan merasa rendah diri atau jangan malah mundur dulu ketika merasa tidak good looking itu tadi ya. Benar. Karena good looking ini bisa dipoles, bisa juga ditutupi dengan kita misalnya percaya diri, mau belajar, ya kan Fania ya? Benar Oh, banget. iya, keren banget. Oke Fania, tapi yang satu ini memang good looking banget sih. Saya kaget loh tadi datang. Ini model dari mana mampir di sini? Bang Ryan memang Gitu luar ya. biasa ya. Hebat kan? Pengen dijiwit deh. Ini gemes banget. Ini saya jadi boleh ditimang nggak sih Bang Ryan? Udah terlalu gede. Udah ya terlalu berlebihan ini. Udah terlalu. Timang-timang. Oke. Aduh. Kita lanjut. Soalnya sering-sering deh ya Bang Ryan bawa yang gemes-gemes begini nih. Udah jadi kayak timang. Aduh, siap. Baik, Fania kita lanjut ya sayang ya. Ya. Yang ketiga nih, program apa aja sih yang ada di dalam Duta Gizi ini Fania? Nah, Silakan. ya program Duta Gizi ini tuh yang pastinya mendukung program pemerintah dan dinas kesehatan Iya. yang berada di sekolah dan antaranya itu adalah aksi bergizi. Ya, aksi bergizi ini tuh meliputi senam, sarapan pagi, edukasi, serta pendataan minum tablet tambah darah. Ya, kami juga jadi masing-masing fasilitator tuh ada nama-nama tersendirinya dari aksi bergizi ini. Salah satunya untuk saya sendiri itu Jumat Membara. Wow. Keren kan? Membara. Membara. Membara itu lebih tinggi daripada menyala ya kan? Iya, membara. Lanjut. Nah, Jumat Membara ini tuh kepanjangannya dari Jumat meminum tablet tambah darah. Ternyata ada kepanjangannya Iya. guys. Selain aksi bergizi ini juga tentu fasilitator itu mendukung kantin sehat serta membantu menjalankan program makanan bergizi gratis di sekolah gitu. Wah, luar biasa banget ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau program yang dilakukan oleh Benar. Duta Gizi ini. Fania merasa terbebani nggak sih menjadi Duta Gizi ini sayang? Enggak dong, ini Enggak ya? justru Seneng banget ya? senang banget. Excited? Wah, super duper excited dong. Oh, Tujuan utama saya tuh memang di program ini karena melihat wah asik juga ya edukasi ke teman-teman, bisa ke saudara, iya ke benar, tetangga. nambah teman, nambah relasi tuh asik banget. Oke. Terus berarti ini Mama juga lanjut. untuk programnya nggak cuma offline aja tapi juga dikampanyekan, dikampanyekan di media sosial biar semuanya bisa melihat program-program kita Menyesuaikan ini. dengan zaman Iya sekarang. benar, Ini. semakin Gen Z. Oke, Fania siapa sih yang bikin program Duta Gizi ini sayang? Program Duta Gizi ini tuh dikreatori oleh DPJ Persagi Ketapang yang merupakan DPC Persagi Ketapang ini tuh adalah organisasi profesi ahli gizi di Ketapang. Nah, DPC ini
bekerja sama dengan pemerintah daerah Ketapang, tim stunting Ketapang, dinas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan serta pihak-pihak lainnya yang terlibat. Oke, Termasuk jadi- Bang Rian tadi tuh. Jadi Bang Rian ini salah satu inisiator, Betul, iya. kemudian yang paling aktif ya di persagi Keren, ini, udah termasuk pasti. juga mencari-cari ya apa ya namanya, nggak enak hidupnya di sini. Bibit baru. Bibit baru. Bibit baru. Iya. Cari dukungan, cari support lah ya. Benar. Mudah-mudahan dengan hadirnya di Radio Kabupaten Ketapang ini, Persagi semakin maju, semakin kreatif, semakin berkembang. Bantuan dari sana sini bisa Amin. support dari sana sini bisa masuk ya. Oke, Fania lanjut Fania. Di mana program Duta Gizi ini dilaksanakan? Apakah hanya di Kabupaten Ketapang atau bahkan di seluruh Indonesia? Silahkan Fania. Nah, sayangnya Duta Gizi ini tuh masih berkembangnya di Kabupaten Ketapang. Belum ada di kabupaten lainnya. Bahkan belum ada di Indonesia. Wah, mungkin kalau memang ada pun masih sedikit. Oh Iya. Kita lanjutkan kembali untuk ke Fania. Fania silakan dilanjutkan jawabannya saya. Nah, saya juga berharap dan ini juga menjadi tugas juga bagi kami untuk menyebarkan informasi-informasi tentang Duta Gizi ini agar program Duta Gizi ini nggak cuma di Ketapang, tetapi bisa di provinsi hingga tingkat pusat. Oke, Ya, bahkan seluruh Indonesia. benar. ya. Karena program Duta Gizi ini tuh dampaknya luar biasa sekali, dampaknya positif. Bayangkan aja jika seluruh sekolah memiliki perwakilan fasilitator dan fasilitator ini tuh memberikan informasi-informasi terkait gizi ini yang pastinya dirinya satu Indonesia juga kena efek-efek positifnya. Oke, pastinya itu ya. Jadi dengan disebarluaskannya edukasi atau informasi terkait dengan pentingnya gizi bagi keluarga, ini juga membantu pemerintah khususnya agar mencegah stunting nantinya. Betul. Pastinya. Ya. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Kapan program Duta Gizi dimulai? Ini nih yang terpenting. Sejak kapan sih di Kabupaten Ketapang ada program Duta Gizi seperti ini? Nah, untuk yang paling pertama kalinya itu di tahun 2023. Oke. Nah, kalau pada tahun 2023 pemilihan itu dilakukan pada bulan Juni. Iya, bulan Juni. Dan berlangsung nih sampai sekarang. Kami bisa dibilang tahun kedua atau angkatan kedua. Pada tahun ini tuh diselenggarainnya tuh pada bulan Agustus. Nah, untuk programnya itu akan kami jalani mulai dari pertengahan bulan September. Iya. Bulan ini Iya, dong bulan ya. ini, minggu ini Oke. kalian udah mau menjalani nih. Karena minggu ini tanggalnya tanggal 15 nih, hari Minggu Iya, nih. benar-benar. Oke, tanggal 15 September. Lanjut. Nah, untuk aksi bergizi ini tuh perlu dilakuin untuk dikomunikasikan kepada pihak puskesmas terkait waktu pelaksanaannya, penyesuaiannya. Nah, untuk program Duta Gizi ini seperti aksi bergizi bisa dilakukan sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali ataupun sesuai kebutuhan. Seperti itu. Baik, sesuai dengan kebutuhan yang Bener. tentunya ada aturan dari puskesmas juga, mengikuti aturan Betul. puskesmas ya Fania ya. Iya, benar. Oke. Oke, pertanyaan ke-7. Mengapa program Duta Gizi ini dilaksanakan? Tujuannya buat apa? Apakah ada kaitannya dengan stunting? Nah, ini nih yang terkait dengan stunting. Silakan Fania. Baik, tentunya itu sangat berkaitan ya karena program Duta Gizi ini kan merupakan salah satu program intervensi cegah stunting. Cegah stunting ini bisa dimulai dari usia dini, yaitu pada masa remaja, Ya. di mana remaja putri itu kita sebagai calon ibu akan disiapkan gizinya yang seimbang secara baik dan optimal. Jadi dengan hal ini berguna juga untuk masa depan dan perilaku sadar gizi ini akan terbawa dan kita terapkan di kemudian harinya. Nah, remaja yang sudah bebas dari anemia, cake, dan persepsi diet yang salah ini yang pastinya akan memberikan dampak-dampak negatif, terutama dengan pemenuhan gizi ketika hamil nanti. Nah, agar tidak menghamilkan anak-anak yang stunting ataupun berat lahir badan rendah seperti itu. Baik teman-teman, stunting ini tuh artinya
tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usia begitu Ya, Mbak Raya? benar. Karena penyebab daripada stunting ini salah satunya adalah kurang gizi. Betul. Ya, atau asupan makanan yang dikonsumsi oleh calon ibunya itu kurang dari standar yang sudah ditentukan. Baik, teman-teman, kita ke pertanyaan yang ke-8. Secara singkat, apa itu stunting dan dampaknya seperti apa? Fania, silakan. Stunting ini tuh adalah masalah gizi kompleks, Iya. dan di mana kondisi terjadinya gangguan pertumbuhan serta perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ya. Dan ini juga karena infeksi berulang ya. Ya. Nah, dari gizi dan dari stunting ini tuh ditandai dengan kurangnya panjang atau tinggi badan anak. Itu biasanya di bawah standar atau di bawah rata-rata. Sebagian besar stunting ini tuh tidak bisa disembuhin. Ya. Maka dari itu seorang anak perlu nih kecukupan gizinya agar terhindar dari stunting. Oke. Anak-anak yang mengalami stunting ini tuh cenderung mudah sakit. Rentan dengan Iya, penyakit. rentan. Sistem mudah imunnya kurang, ya. Setelah itu mudah capek, terus prestasi belajarnya juga menurun karena faktor-faktor tadi. Selain itu, karena prestasinya juga menurun, yang pastinya pendidikannya juga akan berkurang sehingga dapat berdampak ke masa depan seperti ekonominya akan menurun seperti itu. Terima kasih banyak penjelasannya Fania. Jadi dampak dari stunting ini begitu luas ya. Benar. Salah satunya nanti minat belajarnya kurang. Ketika minat belajar kurang, anak-anak ini akan malas untuk menjadi seorang pelajar yang baik dan benar dan tidak mencapai pendidikan yang layak pastinya ya Mbak Fania ya. Iya. Oke sayang, terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Dia kayaknya udah di luar kepala nih ini anak ya. Saya nyontek ini. Baik, ini nggak salah banget nih Bang Rian, panitia memilih Fania sebagai number 1 Duta Gizi Kabupaten Ketapang 2024. Fania, bagaimana peran kalian sebagai fasilitator Duta Gizi remaja untuk mencegah stunting? Oh ya, kamu sendirian atau ada yang kedua dan ketiga ini Fania untuk menjalankan tugas ini? Silakan. Maksudnya untuk menjalankan tugas ini seperti apa? Tugas Duta Gizi ini kan ada yang kedua ketiga nggak sih Bang Ryan? Oke. Ya, silakan Bang Ryan. Kalau untuk fasilitator ini penyebutan dari para peserta Duta Gizi yang awal itu kita seleksi dari masing-masing sekolah itu kan satu tuh. Ya. Nah setelah pemilihan mereka itu berubah namanya menjadi fasilitator kembali ke sekolahnya masing-masing untuk melaksanakan program itu di sekolahnya masing-masing. Oh begitu. Ya kebetulan Fania itu menjadi pemenang ya, tetap ada program tambahan bisa saja Fania akan mengelola baik itu di media sosial terkait kampanye-kampanye kegiatan program di sekolah itu juga dilaksanakan. Namun untuk kedua itu ada runner up-nya juga. Ya. Runner up-nya itu si Alicia dari SMK 1 Kendawangan. Ya. Terus kita juga ada duta berbakat, duta favorit, sama duta persahabatan juga ada. Oke. Artinya Fania ini khusus menjadi fasilitator di sekolah di mana ia bersekolah di sana. Betul. Gitu. Baik, lanjut Fania jawabannya. Jawaban nomor 9. Nah, yang pastinya itu penting sekali ya peran kami sebagai fasilitator. Apalagi saya sebagai pemenang, yang pastinya saya harus bisa menjadi role model di kalangan remaja. Nah, salah satu sasaran utama kami itu adalah remaja-remaja putri yang berupaya untuk pengendalian stunting ini. Nah, perlu kita ketahui juga, menurut buku peran remaja dalam pencegahan stunting yang disusun oleh Ratu Matahari SKM MA MKes, ada beberapa langkah nih untuk melakukan pencegahan stunting. Di kalangan remaja. Iya, yang pertama itu adalah edukasi terkait stunting. Yang kedua itu adalah pemenuhan gizi seimbang. Yang ketiga itu mengonsumsi tablet tambah darah. Dan yang terakhir adalah memilih makanan yang sehat. Nah, dari keempat
Langkah tersebut semuanya ini ada dalam program Duta Gizi kami Oke. yang aksi gizi tadi dengan target perubahan perilaku sadar gizi kepada remaja. Tidak terkecuali nih para fasilitator juga menyarankan untuk tidak menikah usia dini karena risiko pernikahan dini ini juga berdampak kepada stunting dan kekurangan gizi kronis lainnya. Nah, Pernikahan dini. benar. Ya, sebaiknya para remaja ini harus memikirkan lebih banyak ke pendidikan ya daripada Benar. pernikahan. Karena nikah dini ini dampaknya luar biasa ya. Jangan buru-buru dong. Yang buru-buru, Ya. kalau bisa selesai S1 dulu. Setelah itu walaupun tidak bisa mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, minimal menciptakan lapangan kerja. Benar. Karena kreativitas sekarang ini apapun bisa menjadi uang, maaf kalau kita kreatif ya, Fania ya. Betul Benar ya. banget. Kita menjadi Iya. content creator juga bisa mendapatkan uang yang Betul. banyak loh. Iya. Kalau kita kreatif, menjadi content creator itu modalnya tidak banyak kok ya. Bisa berbicara di depan kamera, handphonenya juga tidak harus mahal, Iya. tapi ngeditnya juga ala-ala juga tetap ini. Benar. Kalau edukasi yang disampaikan bagus pasti viral ya kan? Fania Benar. ya. Kayak Oke. ibu juga bisa nih sebagai penyiar radio. Saya mau udah lama Fania. Oke, Fania, yang terakhir nih yang masih ingin disampaikan terkait dengan nomor 9 pertanyaan kita nih. Silakan. Stunting ini tuh bisa dicegah sedini mungkin dari usia pranikah ataupun dari sekarang, dari remaja. Lebih baiknya itu lebih cepat lebih baik. Oleh karena itu perlu dong edukasi untuk mengetahui apakah remaja ini tuh mempunyai faktor risiko terjadinya stunting atau tidak. Maka dari itu kami sebagai fasilitator, sebagai duta gizi memiliki peran sangat penting dalam edukasi meningkatkan kesadaran mereka. Nah, banyak juga nih yang mengira bahwa stunting itu isu untuk orang tua atau ibu hamil. Ya. Padahal stunting ini tuh merupakan sebuah siklus. Jika calon ibu mengalami kekurangan gizi sejak remaja, maka ketika melahirkan kelak tuh mempunyai resiko untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir yang rendah. Nah, berat badan lahir yang rendah ini dapat meningkatkan risiko menjadi stunting. Maka dari itu, ibu juga perlu memperhatikan gizinya, apalagi pada saat masa-masa kehamilan. Jadi masalah stunting ini harus menjadi perhatian pusat untuk membangun kesadaran remaja supaya remaja juga menjaga asupan gizinya dan mempersiapkan dirinya untuk sebagai calon seorang ibu. Stunting ini tuh merupakan permasalahan yang tidak bisa selesai dengan satu cara, melainkan harus diselesaikan dari segala tingkatan, terutama dengan meningkatkan kualitas remaja putri yang kelak akan melahirkan generasi selanjutnya supaya tercipta Indonesia Emas 2045. Plus buat Fania Brili. Fania, dari sekian yang kamu capai di Duta Gizi Kabupaten Tapang tahun 2024 ini, kepada siapa kamu ingin berterima kasih? Wah, yang pastinya yang paling utama saya berterima kasih kepada Tuhan ya, karena tanpa Tuhan saya juga tidak akan bisa melangkah sampai seperti ini. Selanjutnya, Saya juga diberikan dukungan banyak sekali ya. Orang tua saya sangat mendukung karena orang tua saya tahu kalau saya suka berorganisasi. your teacher, Iya, guru saya juga. your friend, Bener teman-teman. special boy, Aiman. Aduh, gak pernah jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Gimana wajib-wajib? Jangan dulu ya dek ya. Jangan ya. Jangan ya dek. Jangan ya dek ya. Iya. Luar biasa. Oke Fania, mudah-mudahan lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Mungkin ada duta-duta lain yang Betul. bisa kamu ikutin terus. Dengan Iya. catatan belajar kamu juga harus lebih luar biasa lagi, Iya. karena beban kamu bertambah sayang. Bawa enjoy Pokoknya kamu semangat dan sukses selalu. Salam buat guru-guru dan teman-temannya ya, dan juga Oke, orang tuanya. iya.